Horas kiran-kiranku, selamat datang di podcast CPNS Basarnas tahun 2025 tentang internalisasi core values ASN berakhlak. Bersama saya Truli Tuajitorus, saya dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Medan. Pada podcast kali ini saya akan ditemani narasumber kita yaitu Bapak Sariman Sitorus selaku Pranata Humas, ahli pertama dari kantor pencarian dan pertolongan kelas A Medan. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar Bapak? Sehat luar biasa. Kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa? Ya, sesuai tupoksi aja, berjalan sesuai tupoksi. Baik Pak. Pada di sini ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Bapak tentang core values ASN berakhlak. Ya. Di mana kita tahu ada 7 core values ASN, yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Menurut Bapak nih, apa itu core values ASN berakhlak dan seberapa penting nilai tersebut bagi ASN? Ya, core value berakhlak ya. Berakhlak ini kalau menurut saya satu aturan yang pemerintah sudah siapkan sebagai rules untuk ASN bekerja. Dalam artian ini yang diciptakan pemerintah untuk menjadi pilar-pilar acuan setiap aparatur sipil negara atau ASN untuk melakukan tupoksi masing-masing dan sesuai dengan penerapan untuk keberlangsungan citra positif instansi yang masing-masing. Kalau bicara penting, ini sangat penting. Setelah ada undang-undang dan aturan yang mengikat khusus untuk aparatur, maka kita semua ASN memiliki core value yaitu berakhlak, yang dimana 7 poin bagian dari berakhlak ini merupakan acuan penting dalam pelaksanaan pekerjaan masing-masing sesuai dengan jabatannya. Seperti itu. Dari uraian Bapak tersebut, menurut Bapak nih, apa yang terjadi jika seorang ASN tidak melaksanakan nilai dasar ASN berakhlak, khususnya di kantor STAR Medan Pilihan? Ya, kalau tidak melakukan ya, kembali lagi seperti saya katakan, ASN itu sudah mengikat terhadap aturan negara. Kita digaji oleh negara, maka bentuk pertanggungjawaban dari hak yang sudah kita terima adalah kewajiban yang harus kita lakukan kepada negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban itu, kita mengikuti semua undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Terlebih adanya core value, nilai besar terhadap berakhlak ini sebagai acuan pekerjaan dari penerapan terhadap ASN, di mana acuan berakhlak ini tidak semata-mata hanya disingkat kemudian diciptakan jadi satu kata berakhlak, namun sudah dipertimbangkan sematang-matang mungkin sehingga 7 poin dari berakhlak ini menjadi pilar-pilar agar setiap ASN harus melakukan semua pekerjaan berdasarkan orientasi pada 7 pilar tersebut. Jadi, menurut Bapak nih, apa tantangan terbesar Bapak dalam menjaga sikap core values ASN berakhlak? Ya, tantangan terbesar kembali ke diri sendiri. Kalau menurut saya, tantangan terbesar untuk saya pribadi sebagai ASN muda ialah bagaimana saya harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan tupoksi kita di Badan Nasional Pencarian Pertolongan, khususnya di kantor pencarian pertolongan kelas A Medan. Bagaimana orientasi pelayanan adalah cepat, tanggap, dan responsif. Bagaimana kita tanggap dan responsif terhadap setiap aduan masyarakat yang sedang membutuhkan jasa SAR. Kenapa? Karena hadirnya pemerintah melalui Basarnas di bidang pencarian pertolongan menjadi wajah hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat yang mengalami musibah ataupun butuh bantuan SAR merasakan adanya keamanan, adanya kenyamanan untuk melaksanakan aktivitas karena publik atau masyarakat tahu pemerintah hadir memberikan perhatian dalam hadirnya Basarnas di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dari cerita dari berakhlak tersebut, siapa sosok figur yang Bapak contoh yang menerapkan nilai dasar ASN di khususnya di instansi Basarnas kita?
Ya, kalau untuk bicara figur ya, ini berarti sosok. Sosok, Ya, figur. Kalau figur berarti sosok. Untuk di Basarnas sendiri ada banyak yang bisa saya contoh. Terlebih sebenarnya pada dasarnya seperti ini ya. Saya pribadi melakukan core value berakhlak ini bukan karena mencontoh orang. Pada dasarnya itu dulu. Saya melakukan core value ini karena saya merasa saya sudah digaji negara sehingga saya harus mempertanggungjawabkan itu dalam bentuk tindakan saya, hasil kinerja saya, dan apa yang saya lakukan untuk negara ini. Yang pertama, tapi tidak munafik saya melihat beberapa sosok menjadi role model agar itu membangkitkan semangat saya, motivasi saya, mendorong saya untuk menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Ya mungkin saya sebut ya satu nama dulu, saya memiliki pimpinan yang menurut saya sampai sekarang ini saya masih mengagumi sosok beliau karena keteladanan, sikap tidak sombong, kemudian mungkin penyabar ya, kemudian juga berwibawa, berkarisma, dan saya sudah beberapa kali mendampingi beliau dalam hal sinergitas, koordinasi, dan juga beberapa kali berkunjung melaksanakan pekerjaan di luar atau eksternal. Saya ngambil contoh yang menurut saya beliau itu menerapkan core value berakhlak ini. Sosok tersebut nggak apa-apa disebut ya, Bapak Budiono SEMM, Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Semarang saat ini. Ya, dulu beliau jadi pimpinan saya di sini, dan hingga saat ini saya masih sangat-sangat Kagum. kagum, ingin mencontoh dan menerapkan ilmu-ilmu yang dulu beliau pernah ajarkan ke saya. Secara pribadi kami beberapa kali pernah ada kesempatan ngomong empat mata, beliau memberikan nasihat-nasihat, wejangan, petunjuk terhadap saya, di mana track record beliau itu bukan berasal dari sarjana, bahkan dulu masuk di Basarnas ini dari golongan 1. Dulunya beliau masuk dari golongan 1 hingga saat ini bisa jadi menjabat kepala kantor. Nah, ini sosok yang benar-benar saya kagumin, bagaimana cara beliau berpikir, bertindak, berbicara, menghargai orang, menghargai pendapat orang, menghargai perbedaan. Menurut saya ke-7 poin teralang ini beliau punya karakter di situ. Ini menjadi sosok role model saya. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa? Ya, kesimpulannya kalau kembali ke saya pribadi menyimpulkan 7 poin berakhlak ini sebenarnya sudah kita lakukan secara sadar atau tidak. Pertanyaannya, seberapa kuat kita komitmen dan konsisten untuk terus melakukan ini. Hal kecil yang sudah kita lakukan mungkin berorientasi pada pelayanan. Ya, kita melayani, tapi seberapa kuat kita lebih konsisten dan komitmen terhadap responsif kita untuk melayani masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan dan jujur terhadap setiap tanggung jawab, kepercayaan yang diberikan pimpinan, khususnya apalagi negara melalui pimpinan kepada kita, sebagaimana kita bisa mengimplementasikan itu di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin yang paling menurut saya harus kita terapkan, khususnya ASN muda ya, adaptif. Bagaimana kita lebih mampu beradaptasi terhadap inovasi-inovasi yang akan berkembang ke depan. Hingga saat ini aja inovasi yang sudah muncul itu mungkin kita belum mampu untuk mengikuti, tapi kita harus mampu beradaptasi terhadap inovasi yang ada, karena berdasarkan inovasi tersebut tidak menutup kemungkinan kita punya ide, kita bisa mencari ilmu bagaimana teknologi ke depan bisa membantu dalam proses operasi pencarian dan pertolongan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas argumen yang Bapak berikan. Sekianlah podcast hari ini tentang core values ASN berakhlak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. We are family. Afikna menjaga Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Horas, horas.